Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya berharap kita semua hari demi hari semakin cerdas dan berpikir untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan melihat banyak kejadian di dunia ini dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, saya yakin kita semua akan dicerahkan dan semakin mengerti akan kebenaran. Pada topik kali ini saya diminta untuk menanggapi satu berita hangat yang baru saja di upload di sebuah channel YouTube bahwa ada sebuah yayasan kelompok rasi namanya ini masyarakat spiritual Indonesia begitu melaporkan akun channel Pavel 88 dan akun Sontoloyo Muhammad KC. Katanya di situ karena ada seorang yang bernama Muhammad KC menjabarkan menjelaskan tentang kebenaran dari versi dia yang dulunya dia memang beragama Islam, mengenai rukun Islam, dia jelaskan segala macam, akhirnya mungkin menimbulkan panas telinga dari kalangan ini yang melaporkan ini Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh marah, tidak boleh ngamuk, tidak boleh memakai kekerasan, kejahatan atau kekuasaan pemerintah, penguasa negara untuk membungkam orang-orang yang tidak sependapat, orang-orang yang tidak satu iman dengan kita. Nah, itu berbeda apa yang diajarkan oleh kekristenan dengan agama lain. Di dalam Alkitab diperintahkan kepada kita dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebagai orang Kristen, kita diperintahkan untuk siap mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita. Kalau dituntut oleh orang lain mengenai iman kita, maka kita harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Kita tidak boleh marah. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu sekilas videonya. Kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut akun Pavel 88 channel dan akun Zontoloyo dalam kurung Muhammad KC yang telah menimbulkan keresahan antar umat beragama di Indonesia. Demikianlah press release ini kami sampaikan. Semoga kita sebagai warga negara di Indonesia tercinta ini dapat beribadah dan menjalankan kebaikan atas dasar keyakinan masing-masing secara aman. Gua kalau nggak masuk TV itu nggak bayar. Iya. Oke. Kita mau itu kita ada waktu kita nggak. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, saya hanya lucu saja akan sebuah peristiwa ini dilaporkan katanya. Wah, tidak lama mungkin nanti akun saya ini bisa dilaporkan juga ini begitu. Jadi akun-akun teman-teman kita ini bisa dilaporkan semua ini, akhirnya dibungkam untuk tidak boleh berpendapat. Sahabatku dimanapun Anda berada, ini adalah tidak fair seperti ini. Saya setuju dengan kita harus saling menghargai, menjaga kerukunan beragama, setuju.
Alkitab mengajarkan janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kita pakai orang jahatin kita pun kita jangan. Malahan Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu, ya. Mereka yang tidak setuju denganmu, mereka yang tidak sepaham, tidak seiman. Kita berdoa kiranya dia membuka hati, Roh Kudus bekerja agar akhirnya suatu saat dia bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan memakai intimidasi, kekuasaan pemerintah, memakai persekusi, ancaman, ya. Tidak. Kekristenan itu bukan didasarkan pada hal yang demikian, ya. Kristen itu suruh pergi beritakan Injil. Kemudian orang mau percaya atau tidak itu menjadi urusan dia lah sama Tuhan. Kita ini, saya ini hamba Tuhan, hanya menjadi saluran penyampai berita. Urusan tidak mau dengar atau tidak, ya bukan menjadi tanggung jawab saya. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita lihat dalam sejarahnya, bagaimana banyak mualaf-mualaf, ya, seperti video yang saya banyak buat di channel YouTube saya. Sebagai bukti bahwa mereka terus menyerang kekristenan. Mereka berusaha, ya, memfitnah kekristenan, bilang Yesus penakut lah, ya, Yesus kawin lah Maria Magdalena, Injil palsu lah, ya, Paulus ajarannya ini tidak benar lah, ya, Yesus bukan Tuhan lah. Banyak sekali serang-serangan yang mencaci maki, mengolok-ngolok segala macam. Di salib ada jin lah, jin kafir lah, ya. Apalagi mualaf seperti Yaya Waloni apa segala Ihsan Mokoginta segala. Orang Kristen tidak perlulah pakai lapor-lapor. Cukup kita beri jawab. Nah, maka itu saya, ya, mengambil video mereka dan kemudian menjelaskannya, menanggapinya, menjawab. Nah, itu yang diperintahkan oleh Alkitab. Siap sedialah dalam segala sesuatu untuk memberi pertanggungjawab tentang, ya, pengharapan iman yang ada padamu. Jadi orang mau tanya tentang iman saya, silakan, saya akan jawab, gitu. Jangan banyak tanya, pokok imanin saja. Ini biasanya kalau yang begini tidak benar. Silakan tanya, ya. Tidak setuju sampaikan. Nah, saya akan menjelaskan dan saya tidak memaksa Anda harus ikut setuju dengan saya. Inilah negara demokrasi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengutarakan pikiran. Banyak orang berpikir bahwa dia bisa memenjarakan tubuh ini, masuk penjara, dihukum, orang akan jerak. Tidak mungkin. Semua manusia yang berakal sehat, ya, tidak bisa dipenjara. Akal pikiran itu tidak bisa dipenjara. Orangnya sudah mati pun pengajaran pemikirannya itu tetap abadi, akan dikenang selalu dan diikuti oleh banyak orang. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap sebagai orang Kristen dan sebagai orang siapapun yang mendengar channel YouTube ini, ya, mengaktifkan akal sehatmu, kecerdasanmu, bahwa untuk membedakan, ya, mana benar dan mana yang salah. Tidak usah perlu lapor-lapor. Orang Kristen kalau tidak setuju, ya sampaikan. Nah, seperti kayak Rasi begini, dia laporkan. Apa juga manfaatnya? Ya, semua orang tahu. Ya, kalau tidak setuju dengan Muhammad KC, cukup jelaskan, apa yang disampaikan Muhammad KC itu tidak benar, gitu. Nah, bahwa rukun Islam, ya, itu memang ada di dalam Al-Quran, itu bukan dalam kitabnya, ya, Pardonya si inilah karangan si itu. Ya cukup jelaskan, gitu loh. Ngapain juga laporkan? Nah, kan ini ya hal yang konyol, gitu. Cukup buktikan bahwa apa yang selama ini kalian imani itu benar, sesuai dengan perintah dari firman-Nya, gitu. Kan selesai. Ya sama seperti banyak kaum mualaf lah apa segala macam menyerang kekristenan. Kita orang Kristen tidak perlu marah, saya jawab sesuai dengan Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada kok nubuat tentang Nabi Muhammad, katanya. Itu batu penjuru lah apa. Bagaimana? Ya, kita harus beri jawab dong. Masa tidak boleh jawab? Lalu kalau kita beri jawab, masa kita harus dilaporkan di penjara? Bagaimana? Ini kan konyol, tidak adil, tidak fair kalau begitu.
Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya hanya berpikir begini. Ya, logika saya mengatakan bahwa agama yang baik menghasilkan umat yang berbuat baik pada umat agama lain. Dan sebaliknya, oke? Saya ulangi lagi, agama yang baik menghasilkan umat yang berbuat baik pada umat agama lain. Nah, jadi ya, Anda boleh pikirkan, gitu. Keyakinan imanmu benar, cukup Anda pertahankan, tidak perlu marah ketika orang lain bilang kamu sesat. Saya banyak yang bilang sesat, saya banyak yang ngancam. Ya, it's okay, tidak apa-apa. Saya berdoa untuk mereka semuanya. Kiranya suatu saat mereka mengerti. Ya sama dong. Saya yakin tidak semua juga Ustadz akan setuju dengan rasi ini. Ya. Mereka banyak juga yang berdoa untuk, oh Pak Jonsung kiranya dapat hidayah, katanya, mengerti. Ya enggak apa-apa, silakan, terima kasih atas doamu itu. Gitu. Saya silakan jawab saya lewat channel YouTube dan sampaikan pendapat pemikiranmu. Dan saya dengar, saya pertimbangkan, kalau benar ya saya bisa jadi mualaf. Kan seperti itu. Ini kan fair kalau begitu. Ya. Jadi sahabatku dikasih dimanapun Anda berada, orang Kristen ya tidak boleh fanatik bodoh. Ya. Fanatik bodoh itu hanya pakai apa? Emosi, pakai otot, tapi tidak pakai akal sehat. Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwa ragamu. Mengasihi Tuhan dengan pakai akal budi, pikir gitu. Nah, kalau berbicara masalah kerukunan beragama, toleransi, ya kita toleransi. Kita tidak pernah pergi tutup rumah ibadah orang lain. Kita tidak pernah melarang orang lain untuk beribadah. Kita tidak pernah mengintimidasi orang. Kita tidak pernah tanya rumah ibadah orang lain itu ada izin apa tidak, ada IMB atau tidak. Ya bebaslah beribadah. Selama orang itu tidak mengganggu, tidak merugikan sesama manusia, ya biarkanlah. Toh nyatanya banyak juga yang buat karaoke di rumah, nyanyi-nyanyi, apa pesta. Tidak perlu juga kita ngamuk, kita marah kan. Masa kalau ada orang Kristen yang belajar nyanyi di rumahnya apa begitu lalu bisa bilang tidak ada izinnya. Di mana? Ya. Otak pemikirannya bahwa kalau misalnya berdoa di rumah, ya, sholat di rumah, nyanyi di rumah itu perlu izin sebuah negara. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, ya, saya harap ini kita membantu kita untuk berpikir dan mencerdaskan. Ya. Kita orang Kristen tetap penuh kasih, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kita pun tidak pernah takut atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tetap setia pada kebenaran firman Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup memelihara kita. Bersama saya Jonsung, Jesus my Savior.